Mana yang eh, tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh panitia mungkin melalui media sosial maupun di WA bahwa untuk malam ini insya Allah temanya adalah terkait dengan fitnah kekuasaan dan nantinya akan dihubungkan dengan tema yang saat ini sedang hangat dibicarakan di publik, ya ini masalah masalah Hagia Sophia ya di Turki ya. Itu kira-kira itu pengantarnya. Sebelum kita masuk ke inti acara, kita mungkin mendengarkan kalam ilahi dulu yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Bondan ya. Pak Bondan, monitor? Ya, ada. Ya, silakan Pak Bondan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin untuk membacakan Al-Quran ya, surat Al-Kahfi, mulai dari ayat ke-83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا Sadaqallahul azim. Mungkin saya bacakan juga artinya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai setiap sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga ketika dia sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari itu terbenam di dalam sebuah mata air yang berlumpur hitam. Dan di situ juga terdapat suatu kaum yang kufur. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, pilihlah apakah engkau mau menghukum mereka atau berbuat baik atau mengajak beriman kepada mereka. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan membinasakannya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Bagi orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai ganjaran, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kembalikan kepada Pak Nuklin. Masya Allah, alhamdulillah.
telah kita dengarkan bersama lantunan ayat yang dibacakan oleh Pak Bondan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar termasuk yang membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sebelum kita mulai kepada inti kajiannya, mungkin sebagai moderator saya ingin mengingatkan bahwa selama sesi penyampaian oleh Ustadz, dipersilahkan apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan melalui chat room ya. Dipersilahkan nanti pada saat sesi tanya jawab, apa yang ditanyakan di chat room akan kita bahas bersama. Mungkin supaya tidak berpanjang lebar, kita serahkan pada Ustadz Henry untuk menyampaikan. Tafadhol Ustadz Henry. Ustadz Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tatimu bini'amat alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji sama-sama tentang tadabbur surat Al-Kahfi. Namun yang seharusnya pada hari ini kita akan masuk dalam sesi fitnah harta. Kita lompati dulu sekilas ujian yang terakhir dalam surat Al-Kahfi ini, yaitu tentang ujian kekuasaan. Bagaimana ujian kekuasaan dan contoh penguasa yang baik dalam surat Al-Kahfi ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung saja masuk ke dalam presentasi ya, berkaitan dengan kajian kita ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bagaimana tentang tugas khalifah, pemimpin di muka bumi ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita yang paling utama di muka bumi ini adalah khalifah. Khalifah tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi. Makanya manusia diberi umur, tugasnya adalah untuk memakmurkan. Ta'mir artinya meramaikan, memakmurkan. Bukan hanya terbatas kepada masjid, tetapi juga fungsi kita hidup itu adalah untuk memakmurkan semua bidang yang terkait dengan kepakaran kita. Jadi kalau kita pemimpin, maka kita memakmurkan masyarakat, orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita sebagai seorang birokrat, kita memakmurkan dengan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baik mungkin. Demikian juga ketika kita sebagai dosen, sebagai guru, maka kita menyiapkan pengajaran dengan persiapan yang maksimal, bukan hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Mendidik itu lebih dalam daripada mengajar. Sebab mendidik itu bukan sekedar memberi contoh. Kalau memberi contoh itu pencitraan namanya. Mendidik itu adalah menjadi contoh. Nah, itu yang tidak mudah yang dilakukan oleh seorang pendidik, ya, bukan hanya sekedar seorang guru. Nah, makanya manusia itu tugasnya secara umum dia sebagai khalifah, memakmurkan bumi. Nah, tugas khalifah itu ada dua, yaitu ya, tekad kuat dalam melakukan kerja-kerja pembangunan untuk melestarikan keberadaan umat manusia di bumi, sekaligus yang keduanya ibadah
Dan meskipun ini tidak bisa dipisahkan secara dikotomik, kerja-kerja pembangunan ini adalah wujud ibadah ghairu mahdoh. Ya, ibadah mahdohnya adalah memenuhi hak pencipta kepada kita semuanya selaku yang diciptakan. Nah, untuk itu hakikat memakmurkan bumi adalah ibadah dan bagian penting dari amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang yang paling berat siksaannya di neraka nanti adalah orang-orang yang menghalangi tugas kekhalifahan manusia itu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau menghalangi tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah dosanya luar biasa besarnya. Di samping membunuh para nabi. Karena nabi sekarang sudah tidak ada, maka kita tidak mungkin melakukan naudzubillah pembunuhan terhadap nabi-nabi. Tapi yang kedua ini semoga kita hindari, jangan sampai kita mencegah orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk dalam surat Al-Kahfi 83 tadi sudah dibacakan bahwasanya mereka bertanya kepada kamu tentang Dzulkarnain. Nah, biasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan wayas alunaka, yas'aluka, sa'alaka dan seterusnya, ya, pasti setelahnya akan ada di sini qul. Nah, qul biasanya begitu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul. Nah, di sini harus kita perhatikan kalau kita membaca Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang orang yang haid itu. Qul. Nah, di situ. Nah, demikian juga dengan mereka bertanya tentang yatama, anak-anak yatim. Qul. Nah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul. Mereka bertanya tentang ruh. Nah, jawab, katakanlah qul. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada kamu tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah. Terus demikian juga ketika ada manusia bertanya tentang hari kiamat, qul. Sama dengan ayat yang ini, ayat yang tentang Dzulkarnain ini. Wa yas'alunaka 'an Dzulkarnain qul sa'atlu. Tapi ada satu ayat ya. Di sini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tidak ada qulnya. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, langsung tidak ada qulnya. Bukan jawablah atau katakanlah, tidak, tapi sesungguhnya aku adalah dekat. Nah, di sini mukjizat kebahasaannya sangat kuat sekali. Kita bisa menikmati Al-Quran itu dengan betul-betul renyah ketika kita memahami struktur keindahan bahasa Arab yang menjadi medium bahasa Al-Quran. Ini juga demikian, surat An-Nisa 153 ini juga demikian. Yas'aluka ahlul kitab dan seterusnya, orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, bertanya kepada kamu wahai Muhammad, antunazila alaihim kitaban minas sama. Mereka ingin diturunkan kepada mereka kitab suci dari langit. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika. Bahwasanya Nabi Musa pernah meminta hal yang lebih berat dari atau lebih besar daripada itu. Faqalu aina Allah. Maka mereka mengatakan tunjukkan Allah, tampakkan Allah secara nyata, jelas. Jadi mereka meminta kepada Nabi Musa itu permintaan yang lebih berat lagi apa yang dimintakan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kadang-kadang merasa sedih ketika sudah dikasih tahu ini adalah kitab suci dari Allah, ini adalah jalan petunjuk keselamatan di dunia dan akhirat. Malah mereka ini sebagian kaumnya ahlul kitab, ya, di samping orang-orang kafirun dan munafikun, musyrikun, itu malah minta coba turunkan kitab itu dari langit langsung, jangan kamu yang bawa-bawa kayak begini.
bersedih Nabi Muhammad, dihibur oleh Allah. Nabi Musa juga pernah diminta oleh kaumnya, yaitu berat sekali permintaannya itu. Baik. Nah, di sini dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa ujian. Di antaranya yang kita bahas kali ini adalah ujian kekuasaan. Jadi Zulkarnain yang dikisahkan dalam ayat ini, beliau adalah penguasa yang adil, soleh, dan cerdas. Beliau menggunakan kekuasaannya yang membentang dari timur hingga barat itu, makanya disebut Dzulqarnain. Jadi bukan kalau diartikan secara literal itu mempunyai dua tanduk, padahal tidak begitu. Untuk kemaslahatan rakyatnya, kekuasaannya ini. Jadi bukan untuk menakut-nakuti rakyat, bukan untuk mengintimidasi masyarakat yang dia pimpinnya. Jadi digunakan untuk kemaslahatan mereka, untuk menolong orang-orang yang dizolimi dan memakmurkannya. Allah memberikan arahan pada orang yang diuji kekuasaan. Ya, siapapun pemimpin yang dari dulu sampai sekarang, dimanapun berada, untuk meniru Zulkarnain. Seorang pemimpin yang soleh, tidak membanggakan diri, dan tidak menakut-nakuti orang dengan kekuasaannya. Nah, kekuasaan beliau itu digunakan untuk menyatakan yang hak, menindak kebatilan, dan menegakkan keadilan. Nah, ini yang penting, yakni dengan cara melindungi orang-orang yang dizalimi dan menghukum pelaku kezaliman. Kita lihat misalnya ayat 84. Zulkarnain ini diberi kedudukan di muka bumi. Inna makanna lahu fil ardi. Makanna, memberi tempat, kami memberikan dia tempat, memberi dia kedudukan, makanah, kedudukan di muka bumi ini, dan diberikan jalan, sebab akibat, sababa, untuk mendapatkan apa saja, untuk meraih apa saja. Di sini bukan bim salah bim. Ketika Allah mau, maka sunatullah fil ardi atau hukum sebab akibat itu juga dijalankan. Jadi mudah, dikasih ilham untuk berbuat begini, dan diberikan kemudahan-kemudahan. Makanya tercapailah kehendak Allah kepada Zulkarnain itu. Kemudian mendapatkan segalanya sesuai dengan tadi kaidah sunatullah fil kaun. Fa'at ba'asababa, maka Zulkarnain mengikuti jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Jalan-jalan untuk mendapatkan atau meraih takdir Allah kepada dia itu, yang ditakdirkan sebagai penguasa, yang ditakdirkan sebagai seorang yang adil, yang memberantas kemungkaran dan seterusnya. Maka peringatan tentang besarnya ujian kekuasaan yang cenderung membawa pada kezaliman, ya, seperti yang sering kita lakukan, power tends to corrupt. Jika tidak disertai dengan ilmu dan kesalehan. Berilmu dulu, baru memimpin. Nah, di situ kita masuk. Jadi Zulkarnain ini menjalankan kekuasaannya dengan undang-undang yang berbasis wahyu. Jadi beliau mengatakan, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengadabnya dengan adab yang sangat keras. Di sini Al-Quran mengisahkan kekuatan yang dimiliki Zulkarnain, yakni ketika ada satu kaum mengadukan padanya tentang serangan Ya'juj dan Ma'juj pada mereka. Nah, kemudian mereka juga mohon untuk melindungi diri itu supaya Zulkarnain itu membangun tembok untuk mereka sehingga mereka terlindungi. Ya. Di sini bagaimana Al-Quran menceritakan di situ, kisahnya itu jelas sekali. Ayat 94 sampai 95 di sini para penduduk rakyatnya Zulkarnain
yang hampir tidak menguasai, susah sekali dimengerti bahasanya. Bahasanya susah sekali. Sampai dikisahkan Zulkarnain itu membawa banyak penterjemah. Ini mungkin saking pelosoknya. Kalau di Indonesia itu mungkin mereka sudah tidak paham bahasa Indonesia, tidak tersentuh dunia luar, bahasa daerahnya pun susah dimengerti. Jadi orang-orang yang di situ kesulitan untuk menguasai. Tapi akhirnya dimengerti juga, maksudnya ingin dibangunkan sebuah semacam benteng itu untuk melindungi mereka. Nah, di sini disebutkan mereka ingin di fahal naj'alul laka khorjan ala antaj'al bainana wa bainahum sadda. Mereka minta dibangunkan sad, bendungan atau benteng yang kualitasnya biasa gitu. Tapi mereka mau membayar gitu. Meskipun primitif, mereka mau membayar kepada penguasanya. Jadi nggak enakan ini rakyatnya. Zulkarnain menjelaskan bahwasanya dia menolak bayaran dari rakyatnya. Sebab apa? Sebab apa yang sudah diberikan kepada oleh Tuhanku kepadaku itu jauh lebih baik daripada imbalan kalian. Tapi ya sebagai gantinya fa'ainuni, maka tolonglah aku ya, dengan tenaga kalian sehingga aku bisa membuat aj'al bainakum wa bainahum rodma. Jadi di sini rodma. Mereka minta sadan, tapi yang diberikan oleh Zulkarnain itu adalah rodmun, yang lebih bagus lagi, yang lebih kuat lagi. Padahal itu gratis. Jadi meskipun gratis, tapi yang diberikan yang terbaik. Ini perbedaan antara asadu wa rodmu. Ini kalau di bahasa Indonesia kan sama saja artinya, tapi penjelasan dalam bahasa Arab itu sangat spesifik sekali. Asadu di situ hanya hajiz, jadi pemisah antara dua hal tentang dua sesuatu atau dua benda. Jadi yakunu fauqal ardi, bangunannya mulai dari atas bumi, tidak mengakar sampai bawah ya. Jadi itunya pondasinya tidak menembus bumi. Tetapi ar-rodmu itu semacam tembok dari depan ya, dan belakang sampai ke belakang, kemudian di situ mempunyai sangat kuat sekali pondasinya. Dan bentuknya seperti tangga-tangga ala syakli tabaqat fauqa ba'dihal ba'du fauqa ba'dihal ba'd liyakuna saddu marinan. Nah, meskipun kuat dia lentur juga, la yata'asaru minal hazamat al-ardiyah. Dia juga tidak rusak karena ada gempa bumi. Jadi yang teknologinya itu lebih canggih lagi. Ya mungkin kalau kita pernah dengar bangunan-bangunan di Jepang, nah itu seperti itu. Itu sebenarnya Jepang itu bukan yang pertama kali. Zulkarnain. Kalau Zulkarnain terlalu kejauhan dalam masa Turki Utsmani. Turki Utsmani itu juga melakukan itu atas, misalnya di situ seorang yang sangat kuat sekali, terkenal sekali, saya lupa namanya, yang mendesain masjid-masjid di zaman Turki Utsmani itu. Nah, beliau ini termasuk Hagia Sophia itu dulu pernah kena gempa, kena kebakaran juga. Nah, kemudian di masa Sulaiman Al-Qanuni dengan mengandalkan perancang bangunan ini dibuatlah kuat ya. Jadi tidak rusak ketika ada gempa lagi. Maaf saya agak lupa namanya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kita sekilas saja sehingga nanti bisa memasuki ada waktu untuk menjelaskan Al-Fatih. Ya.
kaum Zulkarnain ini adalah terbelakang, bodoh, miskin, bahkan bahasanya pun susah dipahami, dan mereka juga tidak mengerti perkataan. Mereka ini meminta perlindungan kepada Zulkarnain dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka bersedia membayar. Tapi Zulkarnain menolak bayaran dari rakyatnya sendiri, karena itu adalah tugas dan konsekuensinya sebagai pemimpin. Nah, disinilah perbedaan dasar antara kepemimpinan Zulkarnain yang berbasis wahyu dengan fenomena kepemimpinan yang berbasis nafsu. Dimanapun akan seperti itu, jelas itu. Masyarakat yang bodoh dan terbelakang selalu menjadi makanan empuk bagi penguasa tiran, baik atas nama demokrasi, monarki, dan lain-lain. Yang repotnya lagi ketika sistem pemerintah adalah demokrasi, tapi semangatnya kerajaan. Jadi mengambil yang buruknya, mengambil suatu yang buruk dari sistem kerajaan dan menjalankan yang terburuk juga dari demokrasinya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah, dua suku. Menurut hadis dari Hudzaifah, mereka ini adalah dua kabilah, terdiri dari 400.000 laki-laki. Mereka tidak mati hingga dia menyaksikan kelahiran 1.000 laki-laki dari keturunan mereka yang siap mengangkat senjata. Setiap mereka keluar, tidak dibiarkan sesuatu dilewatinya kecuali dimakannya. Mereka memakan orang dari kelompoknya yang sudah meninggal. Dari kelompoknya saja dimakan yang sudah meninggal, apalagi dari orang manusia-manusia yang di luar kelompoknya. Kepiawaian Zulkarnain dalam memimpin sangat nampak sekali. Bekas-bekasnya itu tampak sekali dengan adanya loyalitas rakyat kepadanya. Di antaranya dalam bahu-membahu membantunya dalam menyelesaikan pembangunan Rodem, Rodem, tembok pemisah itu tadi. Nah, begitu pekerjaannya rampung, Zulkarnain tidak membanggakan dirinya, tetapi menyandarkan semuanya itu pada rahmat kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan beda dengan para pemimpin-pemimpin yang kita saksikan sekarang ini, bahkan bukan dia yang mengerjakan, tapi mengaku-ngaku dan membanggakan itu bagian dari kerjaannya. Apa solusi fitnah kekuasaan? Satu, mengingat akhirat. Ayat 98, ini kemampuan Zulkarnain membuat dinding adalah rahmat dari Allah. Dan dia akan menghancur luluhkannya saat waktunya nanti tiba. Jadi betul-betul diingatkan oleh Zulkarnain, ini bukan tidak akan hancur sampai hari kiamat, tidak. Tapi ini nanti akan dihancurkan sendiri oleh Allah. Karena dialah yang paling kuat. Jadi tetap tawadu sebagai penguasa meskipun sangat besar. Kalau tidak salah, beliau ini ada yang meriwayatkan berkuasa selama 500 tahun. Pada waktu itu 500 tahun bukan hal yang aneh untuk ukuran umur manusia, sebab ada kisah bahwasanya anak 500 tahun itu masih anak-anak, belum berkhitan. Jadi ada anak balita di bawah 500 tahun itu, kira-kira seperti itu, belum berkhitan. Yang kedua, ikhlas dengan memurnikan niat dan bertauhid. Ini yang solusi yang kedua. Ayat 110 itu membuktikan bahwa ya ikhlas, bukti ikhlas berharap menjumpai Allah adalah dengan melakukan kebajikan. Fal ya'mal amalan sholihah, dan tidak berbuat syirik. Sebab apa? Sebab semua yang ada di dunia ini tujuannya untuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara-cara ketawaduan Zulkarnain ini juga diteladani oleh penguasa-penguasa jauh setelahnya, misalnya pemimpin Ottoman, Sultan yang ke-10, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Tiga Benua. Jadi beliau tidak membantai bangsa yang dikalahkan, beliau tidak merusak sarana umum tempat ibadah,
atau mabuk kemenangan sambil mendatangkan penari-penari untuk bernyanyi dan berjoget. Tidak. Terus apa yang dilakukan setelah dia menang itu? Di malam kemenangannya itu, beliau meminta pegawainya untuk menggali tanah menyerupai kuburan di pojok tendanya, lalu dia berbaring tidur semalaman di situ, di kuburan itu, kuburan yang digali oleh pegawainya itu. Jadi ini peringatan tasyakuran kemenangan yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman. Kemudian dia bermonolog, jangan lupa, hai Sultan Sulaiman, hari ini kamu menang besar. Tapi besok kamu akan memasuki liang kubur seperti ini dan dihisap. Aku takut terperdaya, ujub dan berbangga diri. Sultan menikmati kemenangannya dengan bermuhasabah, berintrospeksi di liang kubur, bersyukur dan berzikir. Jadi ini contoh seorang sultan yang sangat agung, yang sangat besar, Sultan Tiga Benua. Meskipun Topkapi Saraya yang dibangun sangat megah, istana yang sangat megah itu, ternyata beliau meninggalnya bukan di dalam Topkapi istana itu, tapi meninggal ketika dalam peperangan itu, hendak melakukan penyerbuan ke Eropa, menghukum bangsa-bangsa yang balelo terhadap Sultan Sulaiman. Nah, di sini ada satu mukjizat kebahasaan yang patut kita cermati. Famasta'u ayyadharuhu. Nah, di sini taknya tidak ada. Ini famasta'u. Terus di sini famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Nah, maka mereka tidak akan mungkin, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mungkin bisa mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Kalau dalam perkataannya, dalam lafaz lidah itu, maka ketika kita ngomongkan famasta'u itu lebih ringan. Jadi sama ungkapan perkataannya dengan artinya, maknanya yang mendalam, bahwasanya untuk menembus rodem itu, ketika melalui jalur atas, mendakinya itu lebih mudah. Mereka juga tidak bisa yang lebih mudah. Apalagi melewati rodem itu dari bawah. Famasta'u, tidak dapat pula melubanginya. Itu adalah salah satu mukjizat kebahasaan, dan itu mungkin tidak bisa diterjemahkan secara terwakili dalam bahasa Indonesia, karena tidak semuanya bisa diterjemahkan. Makanya di situ perlu sedikit-sedikit kita mengenal, mengkaji, mendalami pelan-pelan bahasa Arab, atau paling tidak kita mengikuti kajian-kajian seperti ini untuk menikmati bahwasanya ini adalah petunjuk Allah untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tidak memahami, karena salah satu pertanyaan gugur itu kita akan ditanya tentang Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Nah, sama dengan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Di sini katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, akhsar, orang yang paling merugi, superlatif. Bentuk katanya adalah superlatif. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka ini orang yang sia-sia, ya. Kenapa kok dikatakan sia-sia? Dhalla sa'yuhum. Dhalla itu bisa sia-sia, bisa tersesat. Tapi karena sa'yuhum di situ adalah usaha, maka usahanya itu tidak berharga sama sekali. Kenapa? Sebab mereka juga menganggap mereka itu yang mereka kerjakan adalah perbuatan yang paling baik, ihsan, sangat baik. Padahal itu adalah perbuatan kerusakan.
Nah, bagaimana orang-orang seperti ini? Nah, kita kan perlu berdoa, berlindung diri agar tidak terjumus menjadi orang-orang yang sudah rusak tetapi menganggap dirinya itu paling baik. Mempersatukan bangsa. Tidak mau misalnya mempersatukan bangsa, masyarakat dengan nilai-nilai agama. Tetapi maunya menyatukan bangsa dengan hawa nafsu, dengan kemungkaran. Karena alasannya kita tidak mungkin hidup di negara yang majemuk ini yang mempunyai banyak penganut agama itu menyatukan mereka atau menjadikan salah satu ajaran agama menjadi dasar hukum. Tetapi anehnya mereka ingin menyatukan bangsa itu dengan nafsu dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Makanya di sini sangat menarik sekali ya. Ketika tafsirnya di sini, kul hal nunabbiukum bil aksarina amala. Dari Mus'ab dia berkata, saya bertanya kepada ayahku Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang sahabat, tentang maksud kul hal nunabbiukum, orang yang paling merugi amalannya, bil aksarina amala. Apakah mereka itu kelompok al-Haruriyah, Khawarij? Beliau menjawab, tidak. Mereka bukan golongan orang Khawarij. Mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mendustakan Nabi Muhammad, sedangkan Nasrani mengingkari surga. Mereka berkata tidak ada makanan dan minuman di dalam surga. Adapun Haruriyah, mereka itu membatalkan perjanjian dengan Allah setelah meneguhkannya. Saat radhiyallahu anhu menamakan mereka ini dengan kaum fasik. Kita bisa lihat lagi misalnya maksud surat Al-Kahfi ayat 101, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri ay ta'a mau wa taghafalu. Jadi mereka pura-pura buta, mereka pura-pura lalai dan tuli dalam menerima petunjuk dan mengikuti kebenaran, sebagaimana difirmankan juga dalam surat Az-Zukhruf 36. Nah, di situ waman ya'shu an dzikrir rahmani, di situ disebutkan nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Bahwasanya ini adalah tipuan-tipuan setan semuanya, oleh karena itu mereka tidak bisa mendengar, karena sudah terlalu menikmati kesesatan, yakni mereka tidak mampu mencerna hikmah di balik perintah dan larangan Allah. Nah, kemudian disebutkan lagi, afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni auliya. Ini maksud daripada surat Al-Kahfi 102 itu, mereka meyakini bahwa mereka bakal dapat pertolongan selain dari pertolongan Allah dan mengambil manfaat dari mereka itu. Nah, Quran surat Maryam ayat 82 itu menegaskan bahwa sesembahan mereka itu bahkan akan memusuhi mereka di hari kiamat dan disediakan bagi mereka adab jahanam. Jadi orang patung-patung atau orang-orang yang dipuja-puja itu mengingkari. Kenapa? Mereka tabarruk, ya tabarruk, bari'ah munazimah. Mereka berlepas tanggung jawab. Salah sendiri. Jadi mereka memusuhi nanti. Memusuhi orang yang memuji-muji mereka ketika hari kiamat itu. Nah, maka di sini ya dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling keras mendapatkan adab di hari kiamat? Ini seperti yang saya katakan tadi, rajulun qatala nabiyan atau rajulun amaro qatala man amaro bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Jadi orang yang membunuh nabi atau orang yang membunuh orang yang sedang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari sini kita bisa membuat kurikulum pendidikan Al-Kahfi. Ya. Jadi sebenarnya setelah kita bertadabbur nanti, ya,
kita akan bisa kira-kira memformulasinya seperti ini. Mukmin mujahid yang kokoh mentalnya dan pendiriannya. Ini diantara yang ingin kita capai dengan pendidikan Al-Kahfi ini setelah kita mentadaburinya. Kemudian mukmin mujahid yang bersungguh-sungguh, yang berjihad dengan hartanya. Karena di situ ada salah satunya adalah fitnah harta. Terus kemudian di situ ada fitnah agama, fitnah keimanan. Jadi jangan sampai misalnya orang-orang hasil pendidikan lembaga-lembaga Islam itu imannya lemah, kayak ayam sayur gitu, begitu ditakut-takuti sedikit sudah menyerah, ya, sudah ganti pendiriannya, diiming-imingi harta juga seperti itu. Jadi kan sekarang ini ujiannya 3 atau 4 mungkin, harta, tahta, wanita tambah sepeda, kan gitu. Karena di Indonesia lagi booming, baru booming, meskipun agak telat. Gitu. Mukmin mujahid dengan ilmunya dan keterampilannya, tidak boleh pelit dengan keterampilan yang dimilikinya, dengan ilmu yang dimilikinya. Harus siap menolong, siap berkorban waktunya, siap menelaah permasalahan-permasalahan umat dan seterusnya. Meskipun ini adalah pekerjaan berat, tetapi disinilah yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi ibarat kata Imam Ghazali itu, manusia itu seperti barang tambang. Ada yang kelasnya itu kelas emas, ada yang kelas perak, ada yang kelas perunggu, ada yang kelas besi biasa. Karena ada di situ ya, yang keempat sekarang fitnah kekuasaan. Makanya kita mencetak kurikulum pendidikan yang harusnya ingin disemaikan kepada anak didik itu adalah menjadikan anak didik menjadi mukmin mujahid dengan pangkat kekuasaannya, birokrasinya, termasuk jihad konstitusi. Orang kaya berjihad dengan hartanya, orang yang berilmu dengan ilmunya. Orang yang berpangkat, mempunyai kekuasaan, menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan umat Islam, bangsa Indonesia. Sebab ketika kita untuk kemaslahatan umat Islam berbasis wahyu, maka wahyu dalam Islam, ajaran Islam itu mengharamkan keras untuk berbuat dolim. Apapun agamanya tidak boleh didolimi. Sampai mencela agama orang lain meskipun itu syirik, musyrik, itu tidak boleh. Larangan itu keras. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena mereka akan berbalik mencela agama kita, Islam, karena ketidaktahuan mereka. Maka itu dilarang keras. Mencela apalagi tidak menghormati. Bahkan kalau tetangga kita yang non-muslim kelaparan, terus dia mati kelaparan, sedangkan kita dalam kekenyangan, kita juga termasuk mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena menolong dalam Islam itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan agamanya. Apalagi menolong kamu nanti masuk Islam ya, itu diharamkan. Nah, kalau agama lain itu urusan mereka. Tapi kita tidak boleh dendam dan melakukan hal yang sama. Karena itu tandanya kita tidak memahami agama yang kita peluk. Termasuk ya tadi itu kurikulum sekolah pendidikan, ketika misalnya salah satu tujuan pendidikannya adalah menghasilkan mukmin-mukmin yang berjihad dengan hartanya, berarti paling tidak minimal dia sudah mampu berzakat. Orang untuk mampu berzakat, tidak kaya nggak apa-apa, tidak kaya. Yang penting dia mampu berzakat. Nah, orang zakat itu kan syarat sahnya itu kan harus kaya. Artinya nisabnya itu harus terpenuhi. Bukan asal-asalan. Orang miskin ngutang dulu untuk berjihad dengan hartanya tidak boleh. Karena dia punya tanggungan yang harus diberikan. Yang harus diselesaikan. Makanya di sini
orang yang sudah lembaga-lembaga pendidikan yang sudah memenuhi ini semuanya tujuannya di sini betul falyamal amalan sholihah. Tujuannya itu di situ. Itu betul-betul konsekuensi logis kalau kita merindukan bertemu dengan Allah. Yaitu falyamal amalan sholihah melalui bidang yang kita kuasai, keterampilan-keterampilan yang kita kuasai. Nah, makanya di situ ya, ketika Al-Quran menjelaskan penguasa itu harus adil, dari situ dijelaskan banyak sekali. Ulama-ulama itu menjelaskan dari situ, mentadaburi. Orang berperilaku adil itu tidak sama. Misalnya secara teknisnya ya, adil terhadap orang yang lebih rendah statusnya, kedudukannya. Misalnya pemimpin kepada rakyatnya, sultan kepada rakyatnya. Maka keadilan sultan itu terhadap bawahannya itu paling tidak mencakup 4 perkara. Yang satu, memberi kemudahan, jadi tidak pernah menyulitkan, apapun akan dia bekerja untuk memudahkan masyarakatnya. Maka dengan tindakan seperti ini, secara tidak langsung, ini akan melanggengkan tahtanya, sebab rakyat akan mencintai dia. Terus yang kedua, menghilangkan kesulitan, kesukaran. Sehingga ketika dia sultan, misalnya di demo, diapakan, terus yaitu menghadapi fitnah-fitnah, maka rakyat akan menyelamatkannya, berdiri di depannya, melindunginya. Terus yang ketiga, meninggalkan intimidasi dengan kekuatan. Jadi tidak menakut-nakuti dengan kekuasaannya itu. Ini akan mendapatkan cinta dari rakyatnya. Kemudian mencari kebenaran dalam menegakkan perkara. Sehingga ketika dia betul-betul adil, dia akan mendatangkan pembelaan juga dari rakyatnya. Jadi betul-betul kita bisa melihat bagaimana misalnya penguasa tidak mengintervensi pengadilan hanya karena dia adalah rekanan dia, hanya karena saudara dia atau famili dia, dan seterusnya. Ini menarik sekali kalau kita lihat Sultan Sulaiman Al-Qanuni, bahkan beliau sempat ditolak kesaksian beliau, padahal dia adalah Sultan 3 benua, tapi ditolak kesaksiannya dalam pengadilan. Jadi tidak apa itu memenuhi syaratnya, tidak terpenuhi sebagai seorang saksi. Mungkin ada cacatnya, kekurangannya, sehingga ditolak. Sultan saja memberi kesaksian ditolak, apalagi mengintervensi. Tidak bisa. Adil terhadap orang yang lebih tinggi, misalnya rakyat terhadap pemimpinnya, terhadap sultan, terhadap presiden, terhadap bupati, dan seterusnya. Maka itu mencakup 3 perkara. Ikhlas mentaati pemimpinnya, memberikan pertolongan atau pembelaan, dan loyalitas dengan benar. Jadi loyalitas itu kepada nilai, bukan kepada orangnya, bukan kepada individunya. Nah, ini kalau masyarakat kita kurang memiliki pendidikan yang tinggi, apalagi kalau masih banyak yang kebutuhan dasarnya saja tidak tercukupi, maka demokrasi itu bisa menjadi alat untuk sarana baru untuk melakukan kezaliman. Jadi ketidakcerdasan itu akhirnya membela, membabi buta dari rakyat yang kekurangan ini. Adil terhadap orang yang setingkat, sejajar, dan itu mencakup 3 perkara: tidak bertele-tele, menghindari sikap menggurui, mencegah bahaya, ataupun tidak menyakitinya. Nah, ini keadilan sosial. Pemikiran Islam dalam sosial itu menempatkan keadilan sebagai salah satu kaidah terpenting dalam bangunan sistem Islam. Nah, ini misalnya dalam surat An-Nisa 58 itu disebutkan wa idza hakamtum bainan nasi fahkum bil adl. Jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan. Surat An-Nahl 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan itu tingkatannya berbeda. Standar itu adil. Kalau kamu berbuat baik kepada saya akan memberikan kebaikan yang semisal, itu adil. Jika kamu memukul kamu, maka saya pukul dengan saya balas dengan pukulan yang semisal, itu adil. Nah, kalau ada duri di jalanan, terus kita menghindari dari duri itu adalah adil, karena tidak memasukkan diri kita dalam bahaya nabrak duri itu. Tapi kalau kita turun dan membuang duri, itu berarti ihsan, berbuat ihsan, lebih tinggi daripada adil. Ketika kita dipukul, kita mampu membalasnya, tapi kita lebih memilih memaafkan. Nah, itu berarti berbuat ihsan. Itu contohnya. Nah, keadilan sosial adalah asas dalam menjalankan aktivitas ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Keadilan sosial tercapai dengan adanya nilai-nilai kesetaraan. Istilah kesetaraan mencakup pengertian yang hak dan batil. Ya, masih bisa di situ. Al-musawat itu bisa untuk makna yang benar, bisa untuk makna yang salah. Nah, jadi mengandung makna kebaikan dan mengandung makna keburukan, tergantung konteksnya. Jadi tidak semua yang 50-50 itu adalah baik dan benar. Memandang semua manusia setara dan sama tanpa pembedaan karakteristik agamanya, budayanya, dan seterusnya, ini akan menghasilkan kemelut akal budi dan kedoliman. Sebab orang tidak bisa dibedakan lagi antara yang bertauhid dan musyrik. Agama tidak menjadi acuan dalam memperlakukan manusia. Contoh yang paling mudah, hukum larangan nikah antara muslimah dengan non-muslim dalam Islam itu kan jelas diharamkan. Muslimah kawin dengan laki-laki non-muslim. Itu jelas haram. Ini bagi mereka yang nggak paham hukum Islam akan dipandang diskriminatif. Orang yang mewajibkan orang lain bekerja tanpa melihat nilai-nilai yang dia peluk, ya, itu nanti akan mengakibatkan ketimpangan yang luar biasa. Contoh misalnya waktu sholat Jumat, orang Muslim dilarang pergi sholat Jumat untuk tetap melanjutkan pekerjaannya dengan dalih ini semuanya harus wajib, tidak pandang bulu. Nah, itu juga salah. Makanya di situ kesetaraan itu bisa melihat tercampur antara yang hak dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan. Nah, ini contoh keadilan sosial yang dijalankan Osmanlı Devleti, pemerintahan Utsmani, Turki Utsmani. Di antaranya contoh satu saja, ada mereka itu biasanya imaret. Imaret itu adalah yayasan sosial yang bertugas membagikan makanan untuk orang-orang musafir, fakir miskin, pelajar, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya. Itu ada yayasan khusus imaret. Jadi imaret ini menjadi dana wakaf yang sangat banyak waktu itu. Sampai nanti dihapuskan, dihilangkan imaret itu, ditutup pada tahun 1908 setelah ini ditutup dan dibubarkan ketika sistem pengajaran Islam di rezim pemerintahan Kemal Pasha itu tidak ada lagi sistem pendidikan Islam itu ya, kayak misalnya pendidikan Islam bukan menjadi bagian pendidikan nasional, maka otomatis imaret ini ditutup dan dibubarkan, nah, kemudian dialihfungsikan kepada yang lain karena sudah tidak ada
pelajar, salah satunya seperti itu. Dan ini juga berkat penutupannya oleh rezim yang berkuasa. Makanya kalau di kita masih baru terbatas memberi makanan orang berbuka, tapi di masyarakat Turki Utsmani ada misalnya orang-orang musafir pun ada istilah khususnya, saya lupa itu, semacam hotel gratis bagi musafir, baik itu muslim atau non muslim, dikasih tempat tinggal gratis selama 3 hari, dan itu berjalan ratusan tahun. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh toleransi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika tahun penaklukan Konstantinopel, ketika masuk ke Galata, yang sekarang kalau kita ke Istanbul itu ada menara di pinggir laut, nah itu namanya Galata. Galata ini perbukitan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih menjamin keselamatan ahlu zimmah, penduduk Galata, ketika terjadi penaklukan atau pembebasan Fathu Konstantinia, yang kemudian diganti nama Istanbul, yang ditulis oleh pegawai-pegawai Sultan Muhammad Al-Fatih itu dalam bahasa Latin, kemudian dilengkapi dengan stempel sultan. Di situ beliau mengatakan, saya Sultan besar dan raja di raja yang agung, Muhammad Khan bin Sultan Murad II, dengan ini bersumpah atas nama Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang mengutus Muhammad SAW dengan benar, bil haqqi, Zat yang mengutus 124.000 nabi. Saya bersaksi atas jiwa ayahku, kakekku, pedangku, dan anak-anakku, bahwa penduduk Galata telah mengirimkan 2 uskup. Untuk tulisan ini saya masih belum yakin karena ditulis dalam bahasa Arab, jadi saya mereka-reka saja. Mungkin ada kesalahan. Mohon nanti dikoreksi bagi yang lebih tahu nama tersebut. Barovizin dan Markizuh Fransko bersama seorang penterjemah, Nikorus Balawu, dengan menyerahkan kunci kastil mereka, kunci kol'ah, jadi kastil atau benteng mereka, benteng di dalam itu, mereka menyerahkan di situ sebagai tanda pengakuan tunduk dan taat kepada kami, Sultan Al-Fatih. Maka aku titahkan sebagai berikut. Aku telah sepakat bahwa mereka bebas melanjutkan ritual keagamaan mereka sebagaimana yang biasa mereka jalankan selama ini, dan aku perintahkan untuk tidak mengganggu kastil mereka. Jadi tempat-tempat mereka di dalam bentengnya itu. Aku perintahkan untuk melindungi harta mereka, makanan mereka, properti mereka, simpanan harta mereka, kebun-kebun mereka, kapal dan perahu mereka, beserta seluruh harta bendanya, istri dan anak-anaknya, serta budak-budak yang mereka miliki. Serta aku perintahkan agar tidak menyentuh dan mengganggu semua yang aku sebutkan di atas. Ini kalau kita bandingkan dengan di Spanyol, Hispania, ketika umat Islam dikalahkan, yang terjadi adalah pembantaian luar biasa, ya, pengusiran, mau pindah agama, atau disiksa, atau melarikan diri. Nah, mereka punya hak untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka juga bebas melakukan perjalanan darat maupun laut, sebagaimana ahlu zimmah. Dan aku tidak perkenankan siapapun melarang mereka atau mengganggu mereka dalam melakukan aktivitasnya. Keamanan dan keselamatan mereka semua dalam perlindungan kami. Aku tetapkan bagi mereka membayar pajak atau kharaj, perlindungan setiap tahun sebagaimana ahlu zimmah lainnya. Mereka punya hak atasku untuk menagih janji-janjiku kepada mereka sebagaimana ahlu zimmah lainnya.
Nah, di sini juga masih selanjutnya masih dalam apa itu perjanjian atau perlindungan, jaminan perlindungan yang ditulis oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Aku titahkan mereka agar menjaga gereja-gereja mereka dan menjalani ritual keagamaannya, tetapi aku melarang mereka membunyikan lonceng dan bunyi-bunyian dan gereja-gereja itu tidak boleh diubah menjadi masjid. Sedangkan mereka tidak diperkenankan membangun gereja yang baru. Jadi makanya tidak semua gereja-gereja yang ada di Istanbul itu nanti diubah menjadi masjid. Apalagi dalam satu waktu, misalnya mereka tidak dibolehkan membangun gereja yang baru. Nah, para pedagang Italia, Genoa, itu bebas melintasi perjalanan darat dan laut dengan membayar cukai sebagaimana yang berlaku secara umum. Dan tidak boleh mendolimi mereka. Aku titahkan untuk tidak menerima anggota Janissary atau Inkisyari, pasukan khusus Turki Utsmani yang baru dari anak-anak pemuda belia non-Muslim dengan cara memaksa mereka memeluk agama Islam. Kecuali jika mereka melakukannya dengan sukarela, mereka masuk Islam dulu sukarela, nah kemudian boleh diterima menjadi Janissary dan menunjuk walinya sesuai dengan pilihannya sendiri. Aku juga mempersilahkan mereka untuk menggunakan jasa pembantu dan tidak memperkenankan untuk menggunakan jasa penduduk kastil Golota itu dan pedagangnya tanpa imbalan yang standar sesuai dengan yang berlaku. Jadi dilarang orang-orang Islam misalnya memperkerjakan mereka tanpa diberi imbalan. Itu betul-betul tidak boleh, dan itu jelas ya, tertulis ditandatangani dengan dilengkapi tuhro atau stempel Sultan Al-Fatih, dan ini tersimpan di Aris. Nah, ini tolong diabaikan fotonya. Ini contoh dari penampakan pintu gerbang Istana Topkapı. Di sini kaligrafi ini tertulis surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Penampakan bahwasanya bagaimana orang muslim itu nanti di hari kiamat mendapatkan balasan surga. Maka biasanya istana-istana itu adalah the glance of paradise in the world. Jadi ibaratnya seperti bayangan sekilas tentang surga. Menjadi seorang muslim itu harus jangan kumuh, dia harus najis, dia harus berwibawa, tampilannya juga bagus, tidak boleh asal-asalan kan gitu. Bajunya, fisiknya, terus ilmunya. Makanya di situ Turki Utsmani itu mengajari kita bahwasanya sebagai pelajar, sebagai seorang muslim kita harus tampil dengan elegan. Jadi mempunyai nilai tawar lebih gitu, bersih, karena fikihnya juga betul-betul bab pertamanya adalah toharoh, bukan hanya toharoh fisik saja tapi juga toharoh spiritual. Nah, di sini ada hadis ditulis di sini untuk mengingatkan semuanya ya, pegawai-pegawainya, orang yang mau masuk ke dalam istana, dan untuk mengingatkan sultan itu sendiri. Pokoknya as-sultan zillullah fil ardi. Sultan itu adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Apa maksudnya bayang-bayang di situ? Tugasnya adalah ya'wi ilahi kullu madlum. Tempat berlindungnya setiap orang yang didolimi. Orang yang mazlum, yang didolimi itu mengadunya ke sultan. Makanya sultan jangan menambah pelaku kedoliman yang baru. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sekarang apa yang terjadi setelah pembebasan Konstantinopel? Di sini mohon maaf saya belum sempat menerjemahkan. Cukup panjang di sini. Baik. Di sini dijelaskan setelah Sultan Al-Fatih
menaklukkan atau membebaskan Istanbul dengan pertolongan Allah, ya, dengan ketajaman pedangnya, dengan kekuatan militernya, dan bisa akhirnya mengubah Hagia Sophia itu menjadi masjid. Istaqbala wafdan minal asaqifah. Beliau menerima utusan uskup wal hakhomat, pendeta-pendeta mereka itu, waqala a'da'u hadhil wafad li sultan. Anggota uskup ini yang menjadi utusan itu menemui sultan dan berkata, di annahu fataha Istanbul harban wa unwatan atau anwatan wa annahu law sya'a lahadama jami'ul ma'abid al-masihiyah. Sebab wal yahudiyah hasba qawanin al-harb asariyah anadaka bainadwal. Dia mengatakan utusan ini, memang benar wahai sultan, bahwasanya Anda menaklukkan, Anda merebut Istanbul ini, Konstantinopel ini dengan peperangan, dengan dengan kekuatan. Maka sebagaimana yang undang-undang perang yang berlaku saat itu, Anda memang berhak untuk menghancurkan semua tempat peribadatan Kristen dan Yahudi, Nasrani dan Yahudi. Anda berhak itu, kata anggota uskup ini. Ya. Walakinnahum yarjuna minas sultan ayatalattaf wa yu'amil Istanbul wa ka'annahum futihat sulhan. Nah, di sini. Tetapi dia mohon agar sultan itu berhati lembut dan lunak, ya, berkasih sayang terhadap penduduk Konstantinopel, Istanbul ini. Seakan-akan Istanbul atau Konstantinopel itu ditaklukkan secara damai, tidak ada peperangan. Wa anna wafdahum wa in jaa mutaakhiran illa annahum ya'maluna minhu al-istijabah. Ya, tapi meskipun mereka ini datang telat, ya, sudah dikuasai dan sudah diubah, dia tetap saja mengharap, berkeinginan agar sultan itu mengabulkan permintaan mereka, ya, wayulihuna fi hadar roja. Dia insist bersikeras memohon betul gitu ya. Memohon berkali-kali berulang-ulang supaya dipenuhi keinginan mereka itu. Nah, kemudian setelah Sultan Al-Fatih bermusyawarah dengan ulama, bimusyawaratil ulama al-muslimin, miman haulahu, qarrara, memutuskan akhirnya menjawab permintaan mereka dikabulkan. Harapan mereka dipenuhi. Walam yata'arrad lil kanais al-ukhra wa lima abidil yahud allati tahawwala ba'd ila jami'. Jadi tidak semua, ya, atau bahkan rata-rata masih dibiarkan utuh gereja-gereja ataupun sinagog Yahudi itu tidak dihancurkan di Konstantinopel. Dan ini makanya kalau kita ke Istanbul, ke Turki itu masih banyak sekali bangunan-bangunan gereja-gereja tua masih bisa kita saksikan sampai sekarang karena tidak dihancurkan. Jadi Hagia Sophia itu ada yang di Nikea, ya, Iznik di situ dekat bursa sana, bukan dekat sekali, 50-an kilometer kalau tidak salah. Ya, di situ juga namanya juga Hagia Sophia juga. Itu juga diganti dengan masjid. Wilayahnya berbeda. Ya. Terus kemudian di sini kita bisa melihat lagi, ya, wal fatwa as-sadirah min asy-Syaikh Abi Saud Afandi Syekhul Islam tawadihu hadal makna bi kulli jala. Jadi fatwanya yang dikeluarkan oleh Syekh Abu Su'ud Afandi, yaitu Syekh Islam kala itu menjelaskan pernyataan ini. Asal fatwa ini sebagai berikut. Hal qamal marhum as-Sultan Muhammad Al-Fatih bi fatwi Istanbul al-Mahrusah wal qura al-mujawirah laha
unwatan atau anwatan. Fatwa itu biasanya melalui pertanyaan, didahului oleh pertanyaan. Kalau orang bertanya, apakah betul bahwa Sultan itu menaklukkan Istanbul, Konstantinopel dan daerah-daerah sekitarnya itu secara paksa dengan kekuatan? Dijawab bahwasanya yang dikenal oleh seluruh orang itu memang seperti itu. Istanbul dan daerah-daerah sekitarnya ditaklukkan dengan kekuatan, bukan dengan perdamaian. Tetapi wujudul kanais al-qadimah tusiru ila fatiha sulhan. Tetapi munculnya atau eksisnya gereja-gereja tua hingga saat ini, waktu itu menandakan bahwasanya memang betul penaklukan Istanbul itu adalah unwatan dengan kekuatan. Tetapi munculnya gereja-gereja, eksisnya gereja-gereja hingga saat ini menandakan bahwasanya ketika gereja itu ditaklukkan atau itu fatahaha sulhan dengan perdamaian. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya ditaklukkan secara dengan kekuatan, maka hak dalam undang-undang perang pada saat itu antara dunia internasional saat itu adalah boleh menghancurkan semua gereja atau tempat ibadah apapun boleh dihancurkan. Tetapi Sultan Al-Fatih tidak melakukannya. Bahkan dibiarkan hanya beberapa yang simbol-simbol seperti Hagia Sophia, ya, itu diganti masjid. Ya, namanya aja diubah dari Konstantinopel menjadi Islambul atau City of Islam atau Darul Islam. Jadi dari Konstantinopel menjadi kota Islam, Islambul, aslinya begitu. Jadi kemudian logat lokal menyebutnya Istanbul. Nah, jadi kewenangan hak itu tidak dilakukan, bahkan banyak yang dibiarkan. Makanya cuma yang diubah beberapa yang sentral itu. Kan aneh misalnya ketika kita begitu masuk bandara Soekarno-Hatta tidak ada masjid sama sekali, kan aneh. Jadi bangunan yang besar yang sentral begitu ini jelas itu menunjukkan agama mayoritas, bukan agama-agama lain. Nah, demikian juga kira-kira seperti itu tafsiran yang saya pahami. Oleh karena itu ini waqad futi syahadal amr fi sanah 945 atau 88 tahun setelah penaklukan Istanbul itu, sekitar 88 tahun, ditemukan ada 2 orang yang sangat tua, yang satu berumur 110 tahun, yang satu 130 tahun. Kesaksian mereka ini itu mengakui bahwa Ta'ifatul Yahud, bahwasanya komunitas Yahudi dan Nasrani ittafaqo, bersepakat dengan Sultan ala annahum lan yuti'u takfur. Mereka tidak mentaati penguasa. Jadi ini sebelum ditaklukkan, karena sebelum terjadi penaklukan itu, jadi sudah banyak yang membenci penguasa rezim karena ketidakadilannya. Fabina ala dalika sultan wa adahum ayyabqa ala halihim wala yusi'u minhum. Jadi karena mereka loyal kepada atau mendukung penaklukan Istanbul itu, maka sebagai balasannya mereka dibolehkan hidup nyaman, bebas melakukan aktivitas keagamaannya. Nah, di sini panjang sekali memang. Jadi ibaratnya begini, menaklukkan Istanbul itu secara dengan kekuatan, tetapi memperlakukan masjid-masjid atau tempat ibadah-ibadah mereka itu ibaratnya mereka ditaklukkan secara sulhan, dengan damai. Jadi hartanya semuanya terlindungi sebagaimana tadi yang sudah dilakukan terhadap penduduk Galata. Di sampingnya Hagia Sophia itu tidak jauh dari Hagia Sophia. Jadi semuanya dilindungi. Nah, ini sampai sekarang pun, ini beberapa minggu yang lalu saya sempat
masuk ke Hagia Sophia 2 kali bahkan. Di sini pintu masuknya masih ada gambaran-gambaran yang aslinya, ini gereja ini masih ada. Cuma di dalamnya itu tulisan Allah masih jelas. Nah, terus apa yang dilakukan terhadap tawanan perang? Jadi sebelum kan begini, sebelum takluk, sebelum kalah itu, sebelum merengsek ke pasukan itu bergerak menuju ke pusat jantung kota, sudah menaklukkan misalnya di Halij, ya kira-kira mungkin sekilo atau inilah, tidak terlalu jauh dari pusat kota, sudah dikasih warning, peringatan. Sultan Al-Fatih mengutus kepada utusannya kepada Konstantin itu, ditawari menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda boleh membawa seluruh barang-barang Anda, silahkan. Dan Anda akan dijamin keamanannya. Silahkan bawa pergi. Silahkan. Karena sudah Anda tidak mungkin menang, tetapi ngotot, mereka mau berperang sampai titik darah terakhir, kemudian dikalahkan. Nah, banyak tawanan-tawanan itu kemudian oleh Sultan Al-Fatih ini dijadikan ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial lah, pekerjaan-pekerjaan umum gitu. Nah, jadi setelah Istanbul ditaklukkan, Konstantinopel ditaklukkan, maka waba'dal fathi asbahat hadhil Madinah amirah, menjadi kota yang sangat makmur. Wa markazan litijarah, dan Istanbul kemudian menjadi pusat perniagaan bagi negara-negara Eropa dan negara-negara Eropa alas sama-sama gitu. Jadi tidak ada diskriminasi pedagang Muslim dan pedagang non-Muslim. Nah, di sini berbeda, sebagaimana dikatakan sejarawan dari Rusia, namanya ini Uspensky, Lakot tasarraf al-atraq pada Fatih Istanbul am 857 atau 1453 Masehi bisakin insaniyin wa bitasamuhin akthar bikathir min tasarruf as-solibiyin. Jadi menurut sejarawan Rusia ini bahwasanya perlakuan orang-orang Turki Utsmani setelah penaklukan Konstantinopel tahun 1453 itu sangat manusiawi sekali, dan toleransinya sangat tinggi, jauh sekali melebihi dari perlakuan yang ditampakkan oleh orang-orang salibis pada tahun 1204. Gitu. Nah, ini Sultan juga Al-Fatih mengizinkan pendirian gereja dan kebebasan beragama, bahkan dipersilahkan, misalnya mendirikan gereja di setiap sampingnya masjid. Nah, di situ. Cuma yang di daerah-daerah tertentu tidak boleh membangun gereja lagi, seperti di Galata tadi. Nah, di sini kan disebutkan bahwasanya hurriyatud diniyah wal fikriyah, kebebasan berpikir, kebebasan beragama itu bebas, dijamin semuanya. Nah, ini berbeda kalau kita lihat apa yang dikatakan Malikul Majer. Majer itu berarti Hungaria. Dia mengatakan saufa abni kanisah katolikiyah fi kulli nahiyatin. Saya akan membangun gereja Katolik ya, di setiap penjuru kota Serbia kalau saya berhasil menaklukkan Serbia. Wa saufa ahdimu jami'u kanais Protestan. Dan semua gereja Protestan akan aku hancurkan. Tetapi ya, makanya Raja Kaisar Serbia pada waktu itu dia bernegosiasi dengan Sultan Al-Fatih. Jika aku menunjukkan al-wala wa ta'ah, ketaatan kepada kamu wahai Sultan Fatih, ya, apa kamu membolehkan aku untuk membangun gereja di samping setiap masjid?
Wa kullu wahid ya'budu rabbahu kama yasha. Dan setiap orang dibolehkan beribadah, menyembah Tuhannya sebagaimana yang dia kehendaki, sebebasnya. Dijawab, nggak ada masalah. Baik, saya kira ini aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparannya sudah begitu luas dan lengkap dari Ustadz Henry. Kita memang sudah banyak menerima pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sini. Coba saya ini ya. Pertanyaan pertama itu dari Pak Irfan. Pak Irfan bertanya, kenapa Zulkarnain tidak langsung menyerang Ya'juj dan Ma'juj yang senantiasa berbuat kerusakan dibandingkan membantu warganya membuat pembatas. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan kedua, biar sekalian dijawab, Ustaz. Itu di mana posisi dinding pembatas tersebut sekarang? Mungkin itu dulu, Ustaz. Pertanyaan dari Pak Irfan dan Pak Dudi. Ya, baik. Di mana posisi dinding tersebut sekarang ini? Ada bermacam-macam orang mengatakan, karena dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan di mana letak dinding tersebut, atau di mana misalnya Marojal Bahrain, atau di mana misalnya Gua Al-Kahfi, itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi kemudian banyak manusia itu kan kepo ya, mencari-cari letak sebenarnya itu di mana Gua Al-Kahfi. Makanya Gua Al-Kahfi ada di Yordan misalnya. Terus ada lagi di tempat lain gitu. Karena ada ciri-cirinya gitu kan. Ketika ada matahari masuk di gua itu dari sisi sebelah samping, ketika muncul dan tenggelam dapat misalnya, macam-macam lah. Sama dengan di mana letak dinding itu. Ada yang mengatakan termasuk saya kemarin sempat browsing gitu ya, beberapa dugaan bahwasanya dinding Zulkarnain itu ada di wilayah sekarang itu Rusia gitu, daerah Rusia. Karena mengingat di situ contohnya gitu ya, contoh rodem itu dia dari besi, kemudian ada kuningannya, terus jadi materialnya begitu. Tapi wallahu alam, saya juga tidak yakin betul apakah itu atau tidak. Itu tentang letaknya. Kemudian kenapa tidak langsung menyerang? Karena ini yang susah ini menjawabnya. Kenapa tidak langsung menyerang? Kok melindungi penduduk tersebut? Apa tidak mampu? Apakah terlalu lemah Zulkarnain itu untuk kan? Tapi yang jelas begini, karena ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan saya juga masih terbatas pengetahuan saya tentang hal ini. Tapi ini kan penduduk ini Ya'juj dan Ma'juj, dua suku ini, dia ini adalah orang yang suku yang tinggal di gua, terus mungkin jauh gitu ya, dan susah dilacak keberadaannya, bisa jadi seperti itu. Jadi tiba-tiba aja menyerang dan sangat brutal sekali. Karena mungkin tidak diketahui keberadaannya dan susah dijangkaunya. Makanya itu yang bisa saya berikan jawaban untuk dua pertanyaan pertama. Makanya apalagi penduduk rakyatnya itu hanya meminta dibangunkan pelindung. Karena datangnya secara tiba-tiba kemudian menghilang lagi. Demikian. Oke. Mohon maaf. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Pak Denny Yulian dan juga Pak Bahtiar. Saya rangkumkan saja. Yang pertama, Pak Denny ini bertanya, sebetulnya apakah sosok Zulkarnain itu sebenarnya siapa? Apakah benar itu merupakan
the Great Alexander? Yang kedua, apakah Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Gitu. Yang terakhir dari Pak Bakhtiar, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap pemimpin zolim yang menyengsarakan rakyatnya? Mungkin itu. Saya bisa mengingat semuanya nggak itu pertanyaannya? Ya, satu-satu. Satu-satu. Iya. Yang pertama tentang itu ya, siapakah sosok Zulkarnain itu dulu. Iya, sosok Zulkarnain itu bukan Great Alexander ya. Jadi berbeda. Beliau ini adalah orang yang soleh. Kalau tentang Alexander the Great itu kan ceritanya kan macam-macam gitu ya. Ada yang banyak yang tidak perlulah, yang tidak mungkin dia seorang tokoh, masa ceritanya seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas ini jauh sebelum Nabi Muhammad. Ini cerita-cerita umat Qad Madot yang sudah sangat lampau gitu ya, sudah lampau jauh sebelum Nabi Muhammad. Jadi siapa Zulkarnain itu? Zulkarnain yas'alunaka an Zulkarnain. Ya. Jadi Al-Quran hanya mengisahkan sangat singkat sekali, Zulkarnain adalah penguasa yang soleh, seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Sebab Al-Quran itu bukan buku sejarah. Nah, mungkin ada yang menduga-duga bahwa Zulkarnain ini adalah tokoh ini yang seperti ini. Makanya orang banyak yang berspekulasi siapa sebenarnya beliau. Tapi Al-Quran tidak mementingkan siapa sebenarnya beliau ini. Tapi yang dipentingkan adalah hikmah yang diambil dari kisah-kisah tentang beliau ini. Yang menarik itu siapa. Nah, itu tentang Zulkarnain. Jadi karena tidak ada kesepakatan, banyak sekali spekulasi di ini. Termasuk yang pakar sejarah dari Mesir pun juga menjelaskan beda-beda banget. Makanya saya tidak berani untuk menjelaskan secara pasti. Ya, okay. Demikian. Ya. Berikutnya terkait itu, Ustaz. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar seperti pendapat beberapa ulama? Kalau dia sudah keluar, berarti kan menandakan bahwasannya Rodem itu nanti kan hancur, sehingga mereka bebas keluar dan menyebarkan kerusakan. Tapi yang jelas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Sepemahaman saya belum. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami atau menyaksikan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, apalagi sampai keluarnya Dajjal. Itu fitnahnya luar biasa besar sekali. Orang yang beriman pagi beriman, sore bisa kafir. Sore beriman, paginya bisa kafir. Karena luar biasa fitnah yang ditimbulkan. Demikian singkatnya seperti itu. Nah, yang terakhir dari Pak Bakhtiar mengenai bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap pemimpin zolim yang menyengsarakan rakyat. Bagaimana? Bagaimana sikap kita sebagai mukmin menghadapi pemimpin yang zolim? Kira-kira gitu. Ya, kadang-kadang kalau kita membahas kepemimpinan itu kadang-kadang langsung pengen diaplikasikan kepada pemimpin yang sedang memimpin kita sekarang. Ini yang susahnya itu kan ya. Tapi jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyuruh bersabar selama mereka masih membolehkan hal-hal yang fundamental dalam beragama. Silakan, jangan memberontak, karena pemberontakan itu akan menghasilkan kekacauan dan menghasilkan pemimpin yang lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Kita bisa melihat setelah Pak Harto digulingkan secara paksa seperti itu, yang muncul tidak lebih baik. Mungkin dalam beberapa bidang ada baiknya, tapi dalam beberapa bidang lainnya tidak lebih baik. Contoh misalnya korupsi, kalau dulu korupsi di bawah meja, kemudian
Sekarang sudah terang-terangan by system. Ya, kita bisa melihat ya, kalau dulu misalnya kejahatan penguasa itu masih dalam lingkar terdekatnya, nah sekarang itu lingkaran-lingkaran itu semakin membesar, gitu. Semakin membesar. Jadi patut didengarkan itu misalnya apa yang dikatakan Cak Nun itu MH itu juga patut kita renungi. Tapi yang jelas untuk pertanyaan ini orang yang memberontak kekuasaan yang sah itu disebut bugot, rebel, kan, pemberontak itu. Dan itu akibatnya itu bisa lebih menyengsarakan. Kenapa? Karena satu nyawa saja, satu nyawa dalam pandangan Al-Quran ditumpahkan secara tidak tidak dengan jalan yang hak, maka itu akan mengakibatkan seperti membunuh semua penduduk bumi. Faka'ana yaqtulun nas, seakan-akan dia membunuh semua manusia di atas bumi itu. Itu satu nyawa saja yang ditumpahkan dengan cara yang tidak benar, yang bighairi hak. Itu seperti membunuh semuanya. Makanya kalau misalnya pemberontakan itu akan melibatkan nyawa-nyawa seorang muslim yang tidak berdosa. Apalagi untuk masalah-masalah yang tidak prinsip sekali. Jadi bersabar, kemudian dalam kesabaran itu kita membina generasi-generasi yang lebih baik. Insya Allah nanti kalau generasi-generasi kita, anak-anak kita, anak teman-teman kita, anak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, generasinya itu lebih bagus lagi, seimbang antara pemahaman keagamaannya dengan skill, keterampilan applied science, itu akan lebih baik lagi ketika mereka masuk ke birokrat, pemimpin baik dari daerah sampai pusat. Nah, itu akan menggelinding semuanya. Di sini Indonesia itu kan terkenal negara yang sangat damai gitu ya, semuanya dengan musyawarah. Gitu. Nah, kalau kita asik mengutuk hal-hal yang tidak tepat, nanti kita jadi sakit ya, sakit mental, sakit jiwa sehingga kita tidak bisa melakukan persiapan. Oke, misalnya besok pemerintahan kita ganti, Anda siap nggak memimpin? Siapa umat Islam yang sudah siap mempunyai kepemimpinan yang bagus? Nah, apakah itu sudah dipikirkan belum? Nah, itu yang terjadi kira-kira tahun 98. Sehingga justru yang terjadi semakin merosot. Indonesia yang seharusnya dianugerahi banyak kemakmuran yang bisa membuat mereka semakin makmur, malah menderita semuanya. Kayak ayam kelaparan di lumbung padi. Saya kira demikian. Makanya ini penting sekali ketika kita memahami kisah-kisah, sejarah-sejarah, sirah itu untuk i'tibar, mengambil ibrah. Nah, kalau masalah toleransi itu sudah selesai dalam Islam itu. Islam itu mengajari dunia bagaimana mensikapi orang dengan baik. Bergaul dengan orang yang berbeda agama, keyakinan itu sudah sangat penuh sekali. Kalau misalnya dalam Islam ada penguasa yang dolim terhadap, atau ada orang yang dolim terhadap pemeluk agama lain, itu oknum, karena ajaran Islam tidak membenarkan itu. Tetapi kalau kita mengirikan, pengen balas dendam, misalnya non Muslim ketika menang perang dan seterusnya, ya, itu membantai umat Islam, terus kita pengen balas dendam, ya, itu diharamkan, tidak boleh. Kalau pengen membalas dendam, perang dengan orang yang melakukan itu, kisos namanya. Bukan karena kepada orang lain yang sama-sama agama mereka, itu tidak boleh. Dan itu makanya ulama di samping penguasa itu yang selalu mengingatkan
sultan-sultan untuk selalu berbuat adil. Dan itu jelas sekali dalam kepemimpinan Sultan Al-Fatih. Misalnya Syekhul Islam Aksemuddin itu menulis surat memperingatkan ada di antara Janissary atau apa itu Ingisariyah, tentara elitnya itu yang melakukan tindak kebrutalan. Tolong ditegur, kalau perlu dipecat, dan seterusnya. Nah itu terus dipantau oleh ulama-ulama. Jadi makanya Sultan Al-Fatih yang masih muda 21 tahun itu betul-betul memahami fungsi dan manfaat ulama di samping mereka. Dan ulama itu tidak bisa tidak didengar ya, atau fatwanya diabaikan oleh sultan itu tidak bisa. Itulah contoh bahwasanya di Turki Utsmani kekuasaan saat itu tidak bersifat mutlak seperti yang dibayangkan orang. Jadi sultan tidak bisa, memang betul secara administratif sultan mengangkat Syekhul Islam, tetapi sultan tidak bisa mengabaikan atau menolak fatwa atau keputusan dari Syekhul Islam, khususnya dalam masalah-masalah agama. Bahkan Syekhul Islam bisa melengsarkan sultan dan menggantikan yang lainnya dari Bani Utsman dari. Demikian, terima kasih. Ya. Ustadz, karena waktu juga sudah larut, Ustadz, jazakallah atas sharingnya malam ini. Insya Allah banyak ilmu baru bagi saya juga dan juga mungkin bagi teman-teman yang lain. Banyak hikmah juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi hikmah bagi kita dan bisa diamalkan terutama. Mohon maaf bagi rekan-rekan semua, terutama bagi pertanyaan yang belum sempat dibahas kali ini. Mungkin mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita bahas lagi. Sebelum ditutup mungkin Ustadz bisa sekalian dengan membacakan doa. Di sini pas adzan sekali. Baik. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dunyana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al min dzurriyyatina ulama yantafi'un nas ilmahum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Ustadz, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan kesempatan yang lain insya Allah minggu depan dengan bahasan yang lain. Terima kasih atas kehadiran Ustadz dan juga rekan-rekan semua yang sudah menyimak lewat Zoom maupun lewat Facebook dan yang lainnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.